Firman Tuhan hari ini saya melayani 3 kali ibadah di sini saudara sekalian. Jam 1, jam 3, jam 5. Temanya adalah stagnasi rohani. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. 2 ayat saja. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 1 kali lagi. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, stagnasi rohani atau bahasa umumnya mandek rohani. Kenapa bisa terjadi hal demikian dalam kehidupan kita? Tentunya ketika kita bicara mengenai stagnasi rohani itu dalam konteks orang percaya. Baik saudara Kristen maupun Katolik. Oke? Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai stagnasi rohani itu, ketika kita menganalisa kehidupan daripada kita punya kekristenan, masalah stagnasi rohani itu terdiri dari 3 golongan, saudaraku. Perlu menyimak nih ya. Kita semua di sini ini, semua orang Kristen, 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang Kristen itu, saudaraku, yang jarang sekali ke gereja. Ke gereja itu 1 tahun mungkin bisa hitung jari 1 kali 2 kali. Natal lah dia datang saudaraku, begitu. Dapat hadiah, nonton drama, selesai, pulang dia. Tenggelam 1 tahun. Di KTP-nya tertulis Kristen kapal selam, nyelam dia. Tahun depan dia muncul saudara sekalian. Itulah Kristen kita, itu wajah kita loh itu loh. Kalau ibadah Natal ini gak cukup nih men. Harus tambah kursi, tambah datang orang baru semua. You lihat mukanya. 300 tahun lalu gak ada loh di sini dia tuh. Dia datang tuh, nyanyi, dengar, enjoy, pulang, hilang dia. Itu golongan pertama. Jarang ke gereja, makan kalau doa kalau dia ingat. Kalau tanya dia, Bapak Kristen ya, Enci Kristen ya, ya begitulah. Itu jawabnya saudaraku. Itu orang itu. Itu ada loh di antara kita orang Kristen begitu. Itu golongan pertama. Golongan kedua saudara sekalian, tiap minggu ke gereja. Wah dia lebih berat nih. Tiap minggu ke gereja, ikut ibadah, dengar khotbah, ikut doa tengah minggu, saudaraku ya, ikut semua ikut, doa pagi ikut. Tapi orang-orang demikian itu, waktu datang ikut nyanyi, ikut dengar khotbah saudara sekalian, hatinya kosong men, gak ada isinya, kosong. Pendeta khotbah, dia nguap terus, nguap. Lihat jam, nguap, itu Tuhan udah mau jemput dia tuh orang tuh saudaraku. Dengar khotbah, dia nggak dengar apa yang diomongin saudaraku, dia mikir apa? Koi teo acap, koi teo aping, Kenapa dia ke gereja setiap minggu? Karena istrinya rohani, suaminya rohani, tidak ikut ribut, duduklah dia setor wajah. Itu dia, itu golongan nomor 2 loh saudaraku, setor wajah di situ. Tapi dia nggak dengar apa-apa. Orang yang nomor 2 ini banyak sekali loh men. Saya khotbah begitu, seorang ibu ngomong, Pak, saya golongan kedua. Kenapa Bu? Ya banyaklah persoalan Pak. Ya, dia tunjuk kasih itu ikon itu yang ginian tuh ke atas ke Tuhan. Nanti aku sharingnya. Itu orang golongan kedua, saudaraku. Ya, banyak loh. Ke gereja tidak menjamin orang itu rohani. Tapi orang Kristen harus ke gereja. Ke gereja harus tapi belum tentu rohani. Apa dulu yang dipelajari dalam gereja itu jadi penting men. Begitu loh. Jangan karena anak kita sudah ke gereja kita aman. Belum aman. Dia belajar apa? Dia belajar enggak? Golongan orang kedua itu. Golongan orang Kristen yang ketiga saudaraku. Kayak gini-gini nih. Pendeta, worship leader, pemain musik, pelayan gereja, pelayan apa saja di gereja saudaraku yang melayani itu saudara sekalian. Melayani sebagai suatu pelayanan rutinitas. Rohnya itu tidak menyala-nyala lagi. Gitu. Itu golongan orang ketiga. Ya mau apa lagi Pak? Ya rutinitas lah, begitulah. Ya, kalau nggak pelayanan mau kemana lagi? Ada orang begitu, sangat banyak. Maka dalam drive dirinya itu sudah tidak ada sesuatu yang kuat. Ya pelayanannya mau apa lagi? Jadi mau kemana?
Hari Minggu ya gereja lah. Jadi begitu loh orang Kristen itu. Jadi 3 jenis itu ada di tengah-tengah society Kristenan kita, saudara sekalian. Oke? Nah sekarang kita masuk ke dalamnya. Jadi apa Pak? Problemnya itu ketika terjadi stagnasi rohani seperti itu. 4 poin. Poin pertama, saudaraku, terjadi stagnasi rohani antara orang Kristen itu dengan Tuhannya itu sudah terjadi friksi, perpecahan hubungan itu, saudara sekalian. Sudah terjadi di situ. Saya buat ilustrasi suami istri. Kalau suami istri itu sudah ribut, ya, sudah tidak cocok, ya, sudah retak hubungannya, apa yang suami kata itu kan lu yang ngomong. Apa yang istri ngomong, suami tidak percaya loh. Hubungannya sudah retak. Demikian pun sama hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, sudah retak. Nah, itu kalau sudah retak, men, tanpa kita sadar itu tersimpan sampai dalam alam bawah sadar kita loh. Apa sih Pak penyebabnya sehingga tidak bisa keretakan itu 1001 macam. Poin 1 ini saya agak lama sedikit. Kita kena semua pasti. Retak hubungan dengan Tuhan itu apa? Dalam hidup kita problemnya banyak sekali loh. Banyak problemnya. Kita ambil beberapa contoh ya. Mungkin itu bisa 20 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Atau saudara sekarang sudah umur 60, itu 30 tahun lalu. Atau baru 2 bulan lalu. Ada sesuatu Pak, yang saya minta sama Tuhan itu, jalannya benar kok Pak Pendeta, enggak dosa kok, tapi kok Tuhan enggak kasih ya. Teman sama seiman Tuhan kasih dia, kok enggak kasih gua ya. Wah tersimpan di sini men, pahit loh itu bahasa kita, kepahitan, tersimpan. Tapi tidak one kan hidup ini, banyak kasus, 1, 2, 3 banyak di dalamnya. Itu baru 1. Yang muda-muda putus pacar, kok saya putus terus ya Pak? Kenapa ya? Gitu. Ini lagi susah ini, Covid udah selesai, ini lagi susah. Mas 1 gram 2.040.000. Mas Joko, Mas Abraham, Mas lu kaya banget sekarang. Gitu. Sulit sekali hidup ini, saudaraku. Pak dulu before Covid ya, I have everything. Setelah saya Covid Pak, I have nothing. Susah sekali bangunnya Pak. Saya udah doa, udah sungguh loh. Rasanya Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang, kok nggak protek saya ya? Tanpa you sadari, ada pahitnya di sini. Nempel 1, 2, 3. Kenapa suami saya perlakuan saya seperti ini ya Pak? Aku nggak sangka loh. Ya. Tuhan kok tidak tolong ya? Ya. Kok begitu ya Pak? Di Covid itu suami saya sehat kok, nggak ada masalah. Kena Covid 2 hari meninggal langsung. Kenapa begitu ya? Itu yang muda-muda. Kok aku mau niti karir kok rasanya sulit sekali ya Pak? Nah, kita yang sudah mulai tua, saya udah lacap nih men. Kita sudah mulai tua ini, sakit penyakit datang susul menyusul. Udah sembuh datang lagi penyakit lain. Udah datang penyakit belum sembuh, dokter diagnosa ini penyakit yang berbahaya. Kok begitu ya Tuhan? Tanpa you sadari rasa hidup ini berat bukan main. Udah tua sakit loh. Udah tua badan lapuk loh. Udah tua gigi ompong loh. Udah tua rambut putih loh. Emang you mau tua? Tambah tua gigi tambah banyak. Dari mana itu? Tambah tua kulit itu tambah licin. Ular itu. Tukar kulit loh. Tambah tua rambut putih men. Putih Pak, semir jadi kucing bentar dulu. Kan hidup begitu, you nggak mau? Sakit itu. Saudara baca sendiri hidupmu hari ini. Saya tidak bisa semuanya kan. Masih iya loh saya Pak. Saya ditinggalin suami, sakitnya. Tuhan kok you tidak jaga. Ibu tadi itu. Kenapa Bu? Saya teman sih ya jemaat lama. Saya tahu dia, kasihan sih. Aku married, anak kecil beberapa, suaminya pergi Pak. Tinggalin saya. Saya nggak mau married lagi. Saya kerja sampai anakku kuliah sekarang udah married gitu. Saya tidak kurang sih Pak. Kerja saya sukses Pak. Saya jadi orang penting di Pura. Saya nggak kurang sih Pak. Tapi ada sesuatu dalam hidup diri saya yang rasanya menjadi manusia itu aku tidak nikmati. Nggak punya suami. Lihat teman-teman pergi sama saudara. Rasanya aku ada something yang enggak saya dapat. Padahal hidup saya benar lupa. Maka dia golongan 2 deh Pak. Nyanyi ya kosong lah. Kok Tuhan tidak jawab aku? Wah itu life man.
1, 2, 3, you punya semua itu. Ya kan? Tersimpan di sini. Jangan pernah you ngomong, Pak, saya sudah lupa. Oke, untuk masalah-masalah yang biasa-biasa, ya, kita punya short memory itu secara otomatis delete. Minggu lalu ibadah jam 1, you makan apa? Mana you ingat, itu delete itu. Tetapi yang long term memory, yang menoreh hati, membuat luka batin saudaraku, you bisa lupa, you will never forget it. Begitu loh, itu life itu begitu. Suami istri tadi itu enggak ribut. Ribut pukul-pukulan. Zaman sekarang bukan suami pukul istri saja, istri juga bisa pukul suami. Suami kecil ceking kurus, istri gede banget men. Kakinya aja itu gede sekali. Dia tarik patah itu leher suami itu. Saling pukul-pukulan. Itu bini dibogem sama lakinya, patah giginya satu. Saya tanya you sekarang, dia lupa? Pagi-pagi dia lihat cermin, lihat giginya kosong, dia lupa. Dulu pacaran panggil pacarnya apa? Honey, sayang, my dear. Udah punya anak dia panggil apa? Papanya anak-anak. Lihat gigi ompong dia panggil lakinya apa? Monyet satu itu. Dia lupa men, dia lupa. You pasang gigi palsu, dia lupa. Dia lihat kaca, gigi palsu. Dia kan monyet itu loh. Sama. Untuk kasus yang paling pahit, you bisa lupa. Nggak mungkin lah. Nah, karena nggak mungkin lupa itu saudaraku, dia simpan 1, 2, 3 itu sampai terekam di dalam alam unconscious, alam bawah sadar you. Maka kalau muncul ke gereja, pelayanan mau ini, nggak mau, otomatis you reject loh. Karena sudah di dalam itu. Enggak lah, nantilah, kapan-kapan lah, masih sibuk lah. You keluar semua kalimatnya, kalimat yang bagus-bagus you buat. Apa sebenarnya, bahasanya sebenarnya apa? Secara implisitnya apa? Tuhan tidak buat sesuatu buat saya. Pada masa itu saya sangat butuh sekali. Tuhan tidak jawab saya. You sakit hati men. Itu poin pertama. Kenapa orang bisa berkobar-kobar? Why me not? Kenapa aku tidak? Karena you simpan luka itu. Bahaya sekali poin satu ini. Bahayanya minta ampun. Kenapa saya terlahir tanpa mama? Kenapa saya terlahir? Papa mama sudah tidak ada. You sakit hati sama Tuhan. Kenapa saya terlahir di keluarga koko cici kaya raya, aku miskin, mereka menghina saya. Why? You rasa sekali, you merasa Tuhan itu tidak fair, tidak adil, tidak ini, tidak adil. Setumpuk-tumpuk you simpan di sini. How come you bisa cinta Tuhan? Tak mungkin, tak mungkin. Itu poin pertama itu. Itu membuat kita tidak bisa rohani itu berkobar-kobar, nggak bisa. Maka itu poin satu saudaraku, kita sebagai orang Kristen harus clear. Itu mesti bersih loh men. Gak boleh ada luka di situ. You simpan satu persatu, terlampau lama nanti dia sudah berdarah, bernanah, infeksi. You sudah ngomong tentang Tuhan, you sangat hambar. You punya lidah ini. Sama sekali gak ada pentingnya. Gitu loh. Itu Kristen kita itu begitu. Do you understand hari ini yang saya khotbah? Lihat kasum sendiri, saya langsung menusuk bagian itu yang you rasa, Tuhan kok kayak gitu sama saya. Pulang kursi miring aja, you nggak ada keinginan untuk baru sini. Kenapa? Itu urusan gereja. Padahal that is your home, this is your home. Kenapa? Hatimu sudah tanpa you sadari sudah terbentuk seperti itu. Nantilah kalau untuk Tuhan, tuh begitu loh itu. Sudah friksi. Poin pertama itu. Bahaya minta ampun ini. Anak-anak Tuhan kok kita tidak hati-hati poin ini. Kadang kita tidak sadari loh. Malah tanya, kok aku ndak bisa ya? Itu tanyanya. Kok dia bisa ya? Kok aku ndak ya? Karena sudah tersimpan di sini tanpa you sadari satu persatu. Nggak pernah bersih. Nggak pernah you bereskan dengan Tuhan. You tinggalin. Setiap kita punya. Kalau saya bersih, saya beresin satu persatu. Saya nggak mau ada luka di sini dengan Tuhan. Saya banyak men, you tahu saya kan, saya banyak. Saya dulu bukan Kristen loh, agama lain saya. Umur 26 saya percaya Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Tuhan Yesus bukan karena KKR gini, enggak. Zaman dulu saya orang yang hidupnya susah sekali, banyak gagal dalam hidup saya. Saya menjadi orang yang stres berat, depresi. Saya jadi orang gila, saudaraku. Udah telanjang jalan saya.
Ditangkap saudara, dimasukkan ke rumah sakit jiwa, depan rumah sakit Husada, Dharma Jaya itu namanya, sekarang udah gak ada rumah sakitnya. Berapa kali saya mau terjun dari itu, Gajah Mada penyeberangannya, turun di bawah Mangga Besar, rel kereta api, duduk di rel. Saudaraku, gak mati. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa, waktu saya umur 26. Di rumah sakit jiwa ada penginjilan juga loh. Mau coba? Lagi belajar evangelis explosion kan? Ayo, jangan depan-depan sini, gua antar lu ke rumah sakit jiwa. Kita di situ ada loh, ya. Gurunya datang, ayo nyanyi, kita ikut nyanyi. Habis nyanyi kita ketawa lagi, gila lagi saudaraku. Nanti dia baca ayat. Ada loh. Suatu hari setelah sembuh saya mau PI. Kemana ya? Sana sini nggak laku men. Ke rumah sakit jiwa, pergi gua. Karena gua udah hafal tempatnya kan. Pada duduk di situ, ada satu anak gadis lah, diambil satu amplop gitu. Ini pasti orang dalam pasti begini semua men. Saya duduk, baru saya mau ngomong, dia langsung ngomong gini, kok jadi orang harus hidup benar, jadi orang tidak boleh sembarangan begitu. Dia buka bungkusannya, tahu nggak apa? Alkitab. Dalam hati gue, lu yang injili gue atau gue injili lu? Orang gila itu begitu. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa. Suatu malam jam 2 subuh saya bangun. Tangan gemetaran, kaki gemetaran, sudah tidak ketolong lah. Keluarga pun sudah tidak mau men. Tuhan, saya nggak kenal kamu. Tolong saya mau nggak? At that moment I believe in Jesus. Tapi tidak ada mujizat. Saya tinggal di sana 1 tahun loh. Kalau saya mau sakit banyak sekali. Saya buat satu persatu dengan Tuhan, saya beresin satu persatu. Setelah saya agak sehat, saudaraku, saya kerja dulu sebentar, bisa bahasa Inggris dikit-dikit. Gua ngajar itu, kursus bahasa Inggris Jakarta itu. Anak-anak elementary, primary, a cat under a table. Gua ajarin, sampai makan obat gila gua. Dia gak tahu gua gila, men. Karena gua sekolah pendeta. Saya selesai S1, S2, S3 loh. Life. Yeah. Setelah married, istri hamil, 9 bulan, 2 hari dia melahirkan. Anak itu terlilit, mati itu anak. Mati. Saya kremasi itu anak, pulang di sofa itu di Pantai Indah Kapur, itu Dr. Yani itu. Nangis saya sendiri, berarti aku sehat dong. Kalau aku ketawa gila lagi. Gila lagi men. Tuhan, jangan sampai kematian anak aku gak setia melayani engkau. Begitu loh. Gua mau bersih, gua gak mau sakit hati. Lo udah gila, udah sembuhkan janji pendeta, udah pelayanan kok anak gak mau gua men. Gua gak mau. Clear dan banyaknya minta ampun. Saudara tahu saya kenal di mana-mana. Kemudian 5 tahun terakhir saya operasi bypass jantung. Kemudian operasi mata pendarahan ini sudah buta sebelah ini. Maka tadi jalannya pelan-pelan. Naik ke atas atau naik ke surga. Sini. Ya kan? Ini udah buta total nih. Ini pendarahan. Sampai tinggal 16%. Darahnya masuk ke dalam loh. Gitu. Jakarta nggak berani operasi. Kami gagal, Bapak buta total. Dan gak boleh terlentang terlungkup tidurnya. Duduk tidur. Tuhan, saya pengen lihat. Pengen lihat Alkitab, pengen khotbah. Saya gak tuntut loh. Tuhan begini, aku gak mau. Iman gue bukan main di situ. Tuhan, tapi kalau harus buta, saya akan jalani. Tapi jangan tinggalkan aku ya. Mataku berkaca-kaca. Ingat dokter yang ngomong, lu gak boleh nangis. Lu nangis pressure ke mata, pendarahan lagi. Operasinya di Singapura. Alatnya banyak banget. Dicek sana, cek sini. Jakarta alatnya cuma 2. Satu mesin kasir, satu mesin cek. Sekarang gua bisa lihat 95% dengan satu mata, agak sempoyongan sih. Ini tambah segini banyak lagi. Di mall, you nggak panggil, gua nggak kenal you. Kenapa? Mata gua nggak kuat men. Gua lihat lu, gua jatuh. Jalan mall kan nggak ada yang nggak rata, begitu kan, gitu. Saya banyak loh, tapi saya bersihin satu persatu. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan. Yuk kenal gereja, kenal pendeta. Saya ndak dulu. Setelah telanjang begitu ya, tinggal di kos. Jadi kalau mau mandi, nggak kenal pendeta kan, nggak tahu apa itu gereja juga. Tuhan aku mau mandi, jangan sampai tiba-tiba telanjang ya, aku malu. Mau makan, Tuhan aku mau makan, jangan sampai tiba-tiba saya buang kalau kumat itu begitu. Every day loh, Tuhan
Tuhan udah start dari nol. Mau bersih, nggak mau luka hati sama Tuhan. Apapun itu terjadinya. Ingat poin ini. Whatever happen. Mau you rugi kek, mau fatal kek, mau kemalangan kek. Kalau soal berkat gak usah cerita, you pintar itu. Ya, semua hal itu kalau terjadi sama you, Tuhan tidak boleh dipersalahkan apapun modelnya. 2 poin. Waktu you alami hal seperti itu, 1, self correction. Tuhan kalau begini saya harus bagaimana. 2, understanding God. Jangan paksa Tuhan untuk ngerti you. You ngerti Tuhan, itu penting. Hidup itu begitu, saudaraku. Tuhan saya harus buat apa? Jangan you persalahkan Tuhan. Seperti Tuhan gak tahu, Tuhan lupa. No. Tuhan paling tahu hidup kita kok. Ya. Tuhan kalau mau mati sudah mati saya. Mati enggak, bypass jantung, oke. Mata masih dikasih 1, apa yang kurang? Apa yang kurang? Ada jemaat telepon. Ibu-ibu, Pak Antoni, saya doa untuk Bapak, untuk jantung. Makasih Bu. Waktu saya doa, saya lihat di sorga ada jantung baru. Siapa punya itu di situ? Gua titik 1 ya. Ada-ada aja tuh Ibu. Gantung gua udah susah, dia kasih gua ketawa lah. Gak boleh ketawa kan itu. This is life. Amen. Sorry khotbah gua begini modelnya. Nomor 1, yours clear tuh. You jangan simpan ya. Percaya saya, kalau you simpan, kau tak benar rohani. Trust me. Mandek you punya rohani. Mau setinggi apa? Nggak mungkin. You udah luka di dalamnya. You penuh perhitungan sama Tuhan. Kok begini sama gua? Itu kalimat you. Itu dia. Gak usah lah. Udah doa pelayanan beri kasih Tuhan. Kasih sembahyang lama-lama sembahyang sungguh. Cuman begini aja kok. Nah itu dia you. Saudaraku. Tak mungkin you rohani. You perhitungan sama Tuhan. Oke. You gumulin poin 1. Poin kedua. Kenapa terjadi stagnasi rohani? Poin kedua adalah orang percaya itu tenggelam dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Wah ini berat ini. Kalau dosa dan kesalahan masa lalu kita sudah bertobat, otomatis Tuhan ampuni, ya dong. Tapi ada anak Tuhan yang gak begitu. Dia sudah tobat, Tuhan sudah ampuni, tapi dia masih komplain di situ. Artinya tiap hari dia masih ratapi. Ada loh orang begitu, buat apa? Kalau dia ingat kasus itu, ada stimulan kasus lain, aku dulu begitu, seandainya. Lah buat apa? Kan dia sudah bertobat. Buat apa? Nanti setan pakai itu untuk judgmental you loh. Padahal Tuhan sudah ampuni, udah dong. Suami saya mati muda, Pak Pendeta, seandainya dulu aku nggak begini, kan sudah mati. Ngapain dia andai-andai lagi? Sudah. Aku sedih Pak, aku cinta, oke. Malam saya masih nangis, oke. Berapa bulan? Setahun Pak. Tahun kedua masih nangis, sakit you nanti. Jadi harus bagaimana? Tahun kedua ngomongnya lain. Tahun 1 masih pakai baju suaminya loh. Mau ikut dia, suaminya datang kabur loh dia. Mau ikut. Tahun kedua senyum-senyum bilang sama suami, Papa, aku ikut orang lain ya. Itu bagus tuh. You see life. Sudah diampuni masih tenggelam di situ. Banyak tuh. Menyesal. What? Untuk apa you regret? Something already happened. Ya kan? Seandainya you cannot change it. You nggak bisa ubah itu men. Kamu tidak bisa ubah lagi. Buat apa? Itu poin kedua itu. Pahami poin kedua. Yang sudah-sudah dong. Tuhan sudah ampuni. Tapi masih koma loh. Adalah ketika orang percaya itu tenggelam dalam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa masa lalu, tidak bertobat. Jadi big problem. Tidak bertobat dan still keep on doing that sin until today. Itu poin ketiga. Wah, ini bahaya men. Masa lalu kesalahan, dosa masa lalu sudah tidak bertobat, tetap melakukannya sampai sekarang. Waduh. Repot men. Poin 1, poin 2 dan 3 itu bertaut. Dulu waktu ini, sama ya laki perempuan sama ya. Dulu waktu muda, anak-anak masih kecil, you hidup dalam dosa ini, itu, dosa perzinahan, ini, itu, segala macam. Sampai sekarang enggak bertobat, you still do it. Itu tunggu tanggal main hukuman Tuhan. Gak ada pertobatannya. Orang kayak gitu bisa rohani? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ingat nggak Injil Yohanes
seorang Farisi ahli Taurat itu bawa kepada Yesus seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Guru, mau kita apain perempuan ini? Menurut hukum Musa, ini perempuan harus dirajam sampai mati. Gitu loh. Yahudi itu udah pintar, Yahudi itu luar biasa anugerah Tuhan buat mereka. Pintar, cerdas, culas, licik, pelit mereka semua itu. Yahudi itu 10 kali lebih pelit dari orang Chinese. Maka mereka nggak boleh ada di BSD, di sini nggak boleh. Kita susah cuan, men. Mereka sono aja, mereka lawan tanah Arab situ. Licik loh mereka itu. Dia kasih persembahan ke Tuhan, dia lempar koinnya. Tuhan, koin yang jatuh lu punya, koin yang jatuh gua punya, yang tidak jatuh Tuhan punya. Kapan koin tidak jatuh, bos? Dia mau kasih persembahan ke mamanya, dia ngomong gini, persembahan yang aku mau berikan kepadamu, saya sudah kasih sama Tuhan, lu urus sama Tuhan. Itu begitu loh Yahudi itu. Yesus diset sama dia. Yesus jawab A salah, jawab B salah loh itu loh. Kalau Yesus ngomong, rajam dia sampai mati, mereka akan bilang apa? Tadi guru baru ngajar, kasihlah musuhmu. Salah kan? Tadi baru ngomong loh. Kalau Yesus mengatakan, ampuni dia, mereka bilang apa? You melawan hukum Musa. Salah juga, men. Tapi Yesus kan tidak lebih dari mereka. Yesus kan lebih dari mereka, Tuhan Yesusnya. Tuhan tidak jawab loh. Tuhan oret-oret di tanah. Don't ask me, Tuhan oret-oret apa? I don't know itu. Itu dia sedang tulis nomor rekening you di situ. Itu sebenarnya caranya adalah supaya mereka rasa ingin tahunya gede. Jago loh Yesus jago psikologi itu. Udah gede baru dia bangun, baru jawab. Siapa yang merasa tidak berdosa, silakan ambil batu, lempari perempuan itu. Alkitab mencatat dari yang paling gede, satu-satu pergi dari yang paling gede, yang paling tahu diri, yang punya dosa-dosa dan kesalahan masa lalu, paling tahu dia itu. Pergi semua. Tuhan tanya, di manakah mereka? Sudah pergi guru. Kata, udah pergi Tuhan. Apakah mereka tidak menghukum engkau? Tidak Tuhan, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak menghukum engkau. 2 option untuk wanita ini. Opsi pertama, Tuhan sudah ampuni dia. Dia sudah bertobat. New life dong, ya kan? Jangan meratap, new life. New life, man. Kesalahan dosa masa lalu Tuhan sudah ampuni. New life, gitu loh. Atau opsi kedua, dia pergi dengan tertawa sinis. Lolos aku hari ini, lain kali lebih hati-hati. Habis dia suatu hari, pasti dihukum loh tuh, men. Nah sama kan dengan kita kan. You tenggelam dalam dosa masa lalu. Sekarang you still do it. You gak lepas dari Tuhan, bos. Gak lepas dari Tuhan. Today I tell you, gak akan lepas. Nah dengan begini, mana bisa kita rohani? Gak mungkin. Kita tahu nobody is perfect. Tidak ada manusia sempurna. Yes. Tidak ada manusia yang tidak punya sisi gelap masa lalu. Nggak ada. Kecuali Tuhan Yesus. Abraham masa lalunya ada sisi gelapnya. Daud apalagi. Ya, bunuh suami orang. Saul yang jadi Paulus bakar gereja. Tidak ada orang yang tidak punya sisi gelap hidup. Tapi ketika orang itu bertobat, ada Tuhan di situ, men. Inilah kerohanian itu, saudaraku. Mengapa ada orang Kristen kok you lihat begitu tuh? Jawabannya hari ini. Dia bisa aja pakai salib gede banget, terserah. Dia mau pikul salib juga nggak apa-apa, bos, begitu. Itu tidak menjadi faktor rohani. No, rohani deep inside your heart. Maka ayat ini menjadi penting. Mazmur 139 itu 23-24. Ujilah aku, lihat pikiranku, lihat hatiku. Kalau sudah serong, sudah jahat, tuntun ya Tuhan. You do it every day. Malam itu ingat itu, ada minuman kuat M150, ada ini M139. Lu minumlah ini tiap malam. Tuhan ini Tuhan, ini loh yang mempengaruhi kita ini men. Mulut, action, pendeta, rohani semua kadang-kadang bisa pura-pura semua. Your heart, your mind. You bisa bohongin siapapun, you bisa bohongin Tuhan. You bisa. Jadi 1, 2, 3 kalau kita tidak lewat begitu, kita tidak disebut rohani loh. Nah, mungkin you bisa cinta Tuhan. Trust me, 1000%. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin you bisa. Nah, kalau 3 ini hancur, habislah. Kalau 3 ini bisa dipegang baik, dia masuk poin keempat. Poin 1 tadi ingat,
friksi hubungannya. Poin kedua, tenggelam dalam kesalahan, dosa-dosa masa lalu. Poin ketiga, still keep on doing that sin. Poin keempat, saudaraku, sentuhan spiritual dalam kehidupan. Belajarnya dari mana sentuhan spiritual itu, Pak? Gini, saudaraku, you businessman, ya. Kalau kamu bilang dunia sekuler saya 90%, Pak. Dunia rohani saya 10%, you tidak pernah rohani. Kalau kamu bilang, Pak, dunia sekuler saya 70%, dunia rohani saya 30%, masih oke-oke. Tapi kalau you bilang, dunia sekuler saya 60%, dunia rohani 40%, you rohani loh. Tapi kalau you bisa 50-50, you rohani loh. Tapi ketika hidup kita makin hari makin tua, saudaraku, masalah sekuler itu harus makin turun. Rohani harus makin tinggi loh. Itu poinnya. Bapak Abraham di hari tuanya, makin tua makin rohani. Itu loh. Jangan ya kita ya, makin tua makin jadi loh. Udah tuang kongkong, semir rambut merah, pakai obat, makan obat anjing dulu. Jangan, men. Iya kan? Tambah tua, tambah rohani loh. Sekulernya tambah turun dia. Itulah hidup itu, saudaraku. Nah, sentuhan spiritual itu apa? Itu. Belajar dari mana, Pak? Bible. Ada nggak outside Bible? Outside Bible itu luar biasa loh. Alkitab mengatakan, langit menceritakan kebesaran Tuhan. Bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Outside Bible itu sentuhan spiritualnya kuat sekali. Masalahnya, you sense nggak? Itu dia. Contoh-contohnya sederhana sekali sih. Orang bilang kalau stres, nonton akuarium, hilang stresnya. You know why? Waktu lihat akuarium itu, ikannya bagus, planktonnya, you kagetin, langsung kuncup dia. Nanti hidup lagi. Transparan warnanya. Ikannya bagus-bagus, warnanya lucu-lucu. Setengah jam aja. Kok hilang stresnya? Tanpa you sadari, kamu mengagumi kebesaran Tuhan. Bagus ya. Itu obat stres yang paling hebat. Itu namanya sentuhan spiritual. Dunia kita yang kita lihat, kita raba, yang kita ketemu itu banyak loh. Pagi-pagi bangun, buka pintu, lihat tamanmu. You nggak ada taman orang lain juga nggak apa-apa. Asal jangan suami orang, awas lo ya. Ada kupu-kupu, kupu-kupu kecil. Lo apa terbang sana, hinggap terbang sini. You belajar apa, men? Itu kecil sekali, powernya ada loh. Dia take off landing. Itu kuasa Tuhan besar sekali. You gak mengagumi dunia ini. Wah, langit, bumi, you lihat apapun kok you lihat behind big God. You rohani loh. Gak usah today ourselves aja. Pagi-pagi sisir rambut, bos. Rambut elastis, you ke kiri ke kanan bisa. Tuhan kasih rambut kayak kawat, lu sisirlah sendiri. Itu mata, dikasih alis mata di sini. Untuk apa? Jaga itu debu, keringat tuh, jaga nih vital nih. Itu. Tuhan kasih alis mata di sini, jadi tong sampah lu ini. Dikasih cuping, tutupin lubang hidung. Kalau hujan aman. Coba kalau dibalik. Manusia paling jelek kalau tidak ada cuping hidung. Itu monyet kita dibilang monyet kan malu, marah kita kan. Kenapa? Itu binatang paling jelek, bos. Hidungnya kayak ditempel gitu. Kayak ditempel ban karet, tempel begitu aja. Itu jelek bukan main. You see, you punya bibir. Orang bilang paling hebat lukisan Mona Lisa. Senyum paling hebat tuh, artistik sekali. Ini syaraf tuh ribuan, bos. God design for you. Itu syaraf itu pencetusan dalam jiwa. You mau senyum, mau marah, mau diam, mau sebetul, mau selalu manis, senyum apa, itu semua dari sini. Ekspresi jiwa. Tuhan desain begitu loh. Coba kalau syarafnya 4 begini aja. Setan lihat kamu aja takut. Masalahnya dari situ you bisa lihat kebesaran Tuhan gak? Banyak yang enggak, men. You take it for granted. You anggap itu sudah seharusnya. Jangan dong. Pernah baca ayat yang tidak pernah dilihat manusia, yang tidak manusia pikir. You lihatin itu. Jangan dong. Bahkan yang paling jelek, cucumu, anakmu cacat lahirnya. Kamu bisa lihat kebesaran Tuhan di situ nggak? Ada kan kasusnya dalam kitab? Tuhan, ini anak lahir buta, dosa siapa itu? Dosa papanya, dosa mamanya. Tuhan bilang, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan anak yang cucumu cacat tuh, lu belajar apa? Tuhan ajarku untuk mencintai yang kurang lengkap. Ajarku untuk sabar, mengasihi yang tidak seperti yang kita harapkan. You learn so much, man. Itu. 4 poin ini kok bisa jalan dengan baik. You rohani. Stimulan di luar itu Tuhan kasih itu banyak sekali loh. Tapi you sigap nggak?
Nangkap nggak? Gitu loh. Saya kok ke Singapura, ya, kalau di airport mau kemana mas, dapat duduk tempat yang posisi strategis gua, duduk di situ lihat orang lalu lalang, belajar human. Ada yang kurus, ceking, gemuk, baju sedikit, baju setengah, ada yang tidak pakai baju lengkap tuh, tato sini, lengkap semua. Itu human, you belajar. Gitu. Jangan dia duduk, lihat ke bawah terus, dompet siapa yang jatuh, itu maling tuh men. Ayo, saya mau selesai nih khotbah. You pulang, lu lihat apa yang saya khotbah enggak? You see your wife. Saya tidak cantik sih Pak, tapi baiknya kalau nggak ada dia aku jadi apa? Tuhan taruh seseorang di hidupmu lu, you see. Kamu ini laki yang ceroboh sekali. Tuhan kasih istri yang telaten sekali. Kalau nggak ada dia gue jadi apa? Kamu laki ini diam minta ampun. Tuhan kasih istri yang cerewet minta ampun. Biar seimbang. Lu diam bukan main. Tuhan kasih istri juga diam. Anakmu 3 diam-diam semua. Rumahmu jadi kuburan bos. Jam dinding juga kedengaran. Tak udah mau mati semua itu. Kamu lihat Tuhan di situ nggak? Lu lagi. Gua telanjang sampai di luar lu men. Rumah sakit dibuang keluarga, masuk rumah sakit jiwa duduk sendiri. Saya belajar tentang Tuhan dari situ. Saya jadi pendeta, saya khotbah internasional bos. Ke banyak kota, ke banyak negara. Dan saya sekarang udah umur segini, badan tidak sekuat dulu. Tapi you see, yang keluar dari saya, itu roh itu nggak pernah berhenti loh. Menyala loh, nggak pernah berhenti. Tadi dokter baru di sini lengkap ya. Kecantikan lah, bedak lah dokter. Sampai gua sungkan, dok, udah gak usah pak, nanti ibadah berikut mau pakai bedak, udah. Ini udah kinclong, gak usah. Dokternya datang, udah pak, periksa, tinggi darah gua, 180, 105, pak tinggi banget, gak usah diperiksa lagi, udah memang begitu. Lagi mau khotbah naik dia dok, naik. Kalau gua kurang duit lebih tinggi dia dok, udah. You see life man, you see life. Aku mau lo khotbah hari dia. Saya tidak sering di you, tapi aku mau khotbah ini masuk di hatimu sangat dalam. You mau rohani, you mau cinta Tuhan. Coba lihat semua. Tuhan kadang pakai senyum, Tuhan kadang pakai berkat, Tuhan kadang pakai kesulitan, Tuhan pakai air mata, Tuhan pakai kemalangan, Tuhan pakai sulit sekali. Gua nggak bisa lihat itu ya. Siang masih bisa, istri anak bantuin ke toilet. Jam 3 subuh, gua pegang-pegang dinding men. Pegang, kan orang diabetes kan pipisnya bisa 10 kali. Gua pegang-pegang dinding, biasanya saya ke banyak kota loh. Ini gua pegang dinding untuk masuk ke dalam. But still okay. You see life. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin.